Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang heran, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini ya Tuhan. Hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Kami buka pendengaran kami, pikiran kami, semua yang ada pada kami. Biarlah Tuhan berbicara pada kami ya Tuhan Yesus saat ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kalau kita ada dalam keadaan sehat sampai pada saat ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 33 sampai 39. Saya akan bacakan buat kita semua. Markus 15 ayat 33 sampai 39. Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah membaca ayat-ayat dari Markus pasal yang ke-15. Kematian Yesus di kayu salib, kita mengerti bahwa itu dikerjakannya untuk membayar hutang manusia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berhutang. Roma pasal 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan dalam Yehezkiel 18 ayat 4, Tuhan mengingatkan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Saudara dan saya, bahkan semua manusia di dunia ini mempunyai hutang yang harus kita lunasi, yaitu hutang dosa. Kita harus melunasinya dengan cara kita harus mati. Bayar dengan kematian kita. Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar dan kudus. Kita tidak dapat menyangkal firman-Nya. Ia telah menyatakan bahwa bila seseorang berdosa, ia harus mati. Ini bukan kematian secara jasmani saja, tetapi ini juga bicara dari hal kematian secara rohani. Kita terpisah dengan Allah karena dosa-dosa kita. Saudara dan saya memang pantas untuk mati. Tetapi Allah penuh dengan kasih. Dia Allah yang penuh dengan kemurahan. Allah itu tidak menginginkan kita dihukum mati. Allah itu ingin menyelamatkan kita. Dan Allah sudah menyediakan. Dia sudah mengatur semua rencananya. Dia menyediakan seorang juru selamat. Alkitab katakan itu disediakan Allah bahkan sebelum dunia ini dijadikan. 1 Petrus 1 ayat 20 katakan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Markus 15, Markus pasal yang ke-15 menceritakan tentang kematian Yesus. Sebelumnya diceritakan bagaimana Yesus diadili, dibawa ke hadapan Pilatus untuk diadili. Injil Yohanes menerangkan Pilatus betulnya tahu bahwa Yesus
tidak berbuat salah. Pilatus tidak mendapati kesalahan Yesus. Bahkan dikatakan Pilatus tahu mengapa Yesus diserahkan. Karena imam-imam kepala dengki kepada Yesus, bukan karena kesalahan Yesus. Ini adalah pengadilan yang palsu, saudara-saudara. Pengadilan yang dipimpin oleh Pilatus adalah pengadilan yang tidak semestinya. Pengadilan yang penuh dengan rekayasa. Tetapi bagian ini dikerjakan, dijalani oleh Tuhan Yesus hanya karena Yesus harus melunasi hutang dosa kita, hutang dosa saudara dan saya. Ia tergantung di kayu salib, disamakan dengan orang-orang durhaka. Bahkan Markus 15 ayat 34 katakan Allah meninggalkan dia. Yesus berseru di atas kayu salib. Dia katakan Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seorang yang tidak mempunyai salah, ditaruh kesalahan di atasnya. Seorang yang tidak berdosa, dijadikan dosa. Itu sebabnya Allah tinggalkan dia. Pada saat itu, dia sedang menanggung dosa saudara dan saya. Tapi puji Tuhan, korban Yesus di kayu salib diterima oleh Allah Bapa. Markus pasal 15 ayat 37 katakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini berarti tidak ada lagi pemisahan antara Allah dengan kita. Kita diperdamaikan dengan Allah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang sudah membayar hutang yang ada pada kita, hutang dosa. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20 katakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saat ini kita merayakan, kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Peringatan ini kita lakukan dengan cara yang sangat sederhana. Saudara dan saya hanya terhubung lewat jaringan internet. Tidak ada perayaan yang seperti biasanya kita lakukan. Tapi biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar menguatkan kita. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, membuat kita mengerti bahwa Allah, Tuhan Yesus Kristus itu sudah melunasi segala hutang dosa kita. Kita dibebaskan dari kematian rohani. Kita mendapat hidup yang kekal. Bahkan kita tidak terpisah dari Allah. Kita dapat bertemu dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Hutang kita dilunasi oleh Yesus dengan cara dia mati di kayu salib. Inilah yang menjadi satu kekuatan dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan biarlah saudara-saudara, lewat pengertian dari firman Tuhan yang sudah kita dengar ini, kita selalu dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu dapat hidup untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Allah Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Seharusnya kamilah yang mati, yang harus dibinasakan karena segala dosa-dosa kami. Tapi Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Engkau rela membayar segala hutang dosa kami. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dibebaskan Tuhan. Kami sekarang menjadi orang-orang yang terlepas, yang bebas
karena kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk menghargai keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Dan biarlah hidup kami adalah hidup untuk Engkau, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah